gimana burung nih berisik. Nah, nanti kita belajar pentingnya parenting di sini. Kenapa? Anak-anak yang sering dipaksa laku diam, diabaikan, disogok, itu nanti anak-anak yang maaf di kemudian hari banyak punya masalah. Salah satunya ini yang model begini. Bapak Ibu sering lihat yang model begini nggak? Di mana lihatnya? Nah, Panglima, sekitar kereta. Mereka disebut anak apa ini? Sampai kemarin waktu liburan panjang itu ada satu kepala sekolah matur ke saya bilang apa lah Bu Romi, nanti kalau habis libur begini biasanya jumlah anggotanya nambah. Oh, kenapa Pak? Karena banyak anak-anak kalau di rumah apa? Riang terus sama ibunya. Karena nggak betah di rumah, banyak anak kabur dari rumahnya. Yang nerima siapa? Mereka. Sini sama kami. Ya. Dan maaf, yang gabung di anak pang ini kan gak cuma remaja laki-laki toh. Beberapanya remaja perempuan. Tapi dulu saya ketika sekolah pakai itu. Oh iya. Oke, besok berarti Bapak harus cerita perjalanan menuju tobat. Dari anak pang begini sekarang pakai peci, apa ya? Nah, lanjut nanti. Singkatannya beda Bu. Kalau dulu saya pang, Iya. itu kan UNK ya, pelajar urakan namun kreatif ya. Ini kali ini keren ya. Luar biasa. Maka perhatikan, saya itu pernah waktu itu difasilitasi pihak Polres untuk melakukan konseling ke anak-anak sini. Dan saya waktu itu kejatah anak perempuan, remaja perempuan. Waktu saya tanya ke anak perempuan ini, Mbak, kamu tuh kok seneng banget gabung ke anak pang itu kenapa? Dia jawabnya gampang. Rumahku kayak neraka Bu. Aku nggak ngerasain rumahku itu nyaman. Rumahku kayak neraka. Tiap kali aku cerita selalu dipotong. Aku ngomong belum selesai udah disalahin. Gitu. Apain aku di rumah? Tiap kali aku udah masalah nggak ada yang merangkul aku. Padahal harusnya siapa yang melakukan itu? Maka di manakah orang tuanya? Maka disinilah kita sebagai orang tua perlu introspeksi. Ketika saya menemukan anak-anak seperti ini, dan mungkin Bapak Ibu pun pernah melihat anak-anak seperti ini di Simpang 5 misalkan ya, rasanya ngenes karena kita juga orang tua. Saya pernah lihat anak seperti ini modelnya, padahal dia muntah-muntah tuh di pinggir jalan, dia masuk angin pegangannya es teh. Ya kan? Kalau kita ibunya, nangis kita. Kita yang punya anak usia remaja, nggak pengen besok remaja kita yang begini. Maka kalau sekarang saya ketemu orang tua yang punya anak usia RA, usia FI, ini usia yang insya Allah masih gampang dibentuk. Maka kita cegah, jangan sampai besok kalau remaja menjadi remaja-remaja yang salah arah. Remaja yang kalau punya masalah larinya kemana? Rokok, miras, narkoba, masuknya ke komunitas pang yang begini. Nangis orang tuanya kalau udah begini. Ya, belum lagi kasus lagi yang lain yang begini, maaf. Kasus generasi lemah juga generasi yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Kasus kehamilan di usia pelajar, maaf, angkanya nggak sedikit. Tertinggi di Puring. Area pesisir. Puring pesisir kan? Iya, berarti nggak cuma Puring. Area pesisir. Dan tolong ini juga jadi perhatian kita. Kenapa Bapak Ibu? Anak sekarang fenomenanya anak yang mengalami kematangan seksual dipercepat. Hanya anak sekarang, anak MI. Haid kelas berapa? Kelas 5. Ya kan? Mak-maknya dulu haid kelas berapa Bu? SMP. Makan telurnya seminggu sekali. Anak kita setiap hari makannya ayam telur Bu. Betul? Anak sekarang itu full gizi. Maaf, tiap hari makannya ayam telur, sosis, nugget. Tontonannya dilihat deh, itu sinetron judulnya apa? Jodoh yang tertukar. Anak TK nontonnya Cinta pada Pandangan Pertama. Maka ada anak TK sekarang cowok cewek jejer yang dibilang apa? Ih cie. Kamu cie ya. Anak TK. Dulu ibunya bapaknya TK masih ingusan. Iya kan? Iya. SD udah mulai suka-suka. SMP kecelakaan.
Na'udzubillahi min dzalik. Maka fenomena LKMD, lamaran Kerry, punya pintar banget ya. Ini nyata adanya. Tapi maaf, apakah Anda mau anaknya begitu? Maka tolong ini jadi perhatian kita. Anak sekarang, anak yang antara kematangan tubuh dengan kematangan tanggung jawab dia tidak berjalan seimbang. Dulu Anda haid SMP dan di SMP udah ngerti, aku harus jaga tubuhku. Aku nggak boleh tiap orang tuh mak tubuhku, pegang tubuhku. Aku harus nutup aurat yang benar, pakai baju yang sopan. Dulu usianya sama matangnya sama. Sekarang anak kelas 4 perempuan sudah menstruasi. Berarti kalau perempuan sudah menstruasi, sel telurnya sudah matang, maka anak kelas 4 SD sekalipun dia sudah bisa hamil. Ya kan? Yang laki-laki, memang kalau laki perempuan itu matangnya cepat perempuan ya Bu. Jadi kalau cowok itu biasanya nanti mengalami masa wet dream, mimpi basah pertamanya biasanya nggak mundur. Kalau cowok itu bisa kelas 6 gitu ya, kelas 6-an. Tapi cewek itu lebih cepat matang biasanya. Maka perhatikan, mau punya anak cowok, punya anak cewek, sekarang sama-sama tidak mudahnya. Tolong jaga anak-anak kita, mereka harus tumbuh jadi anak-anak yang selamat, bisa menjaga marwah, harga diri dan kesucian dirinya. Dan ini tugas kita bersama. Siap Bapak Ibu ya, kita belajar bersama. Belum lagi kasus begini. Ini fenomena generasi yang lemah juga. Anak-anak yang fenomenanya sumbu emosinya pendek. Fenomena senggol bacok. Senggol dikit bisa bacok. Bawa teman, ajak tawuran. Ada? Ada. Bahkan ada fenomena anak yang bisa menghabisi nyawa orang tuanya sendiri. Ada. Dan itu nggak usah jauh-jauh. Apakah di Kebumen ada? Ada. Nah, ini kalau mau dibedah kasus, tinggi kasusnya. Maka inilah kita nggak kepingin anak-anak kita nanti tumbuh jadi anak-anak generasi yang lemah. Apalagi kita seorang muslim, anak-anak kita harus tumbuh jadi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang nantinya selamat dunia dan akhirat. Bukankah ini juga doa Bapak Ibu semua? Setiap saat Profi saya doain anak saya, Bu. Saya mah siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, rela demi siapa Bapak Ibu? Bahkan kalau lihat anak aja kita langsung refleks, langsung doa ya Allah, semoga anakku ini telah jadi anak yang sukses. Sudah langsung refleks doa kan Bapak Ibu. Maka inilah saya menyampaikan di awal tadi, kasus-kasus yang ada bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk membuka mata telinga kita bahwa sebenarnya memang anak kita tumbuh di zaman yang berbeda dengan zaman ibu bapaknya dulu. Maka cara ngasuhnya kita juga harus berubah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Begitu ya Bapak Ibu ya. Maka kita hari ini sifatnya belajar bersama-sama. Saya sebagai orang tua sama seperti panjenengan, kita jatuh bangun untuk bisa jadi anak kita. Tapi selama kita punya tekad, kita mau berusaha, Allah pasti akan mudahkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ingat, kita nggak bisa didik anak kita sendirian. Maka penting kalau di temanya ini sinergi sekolah ya atau madrasah dengan orang tua itu benar adanya. Anda nggak bisa didik anak Anda sendirian, betul ya? Maka perlu bekerja sama dengan sekolah. Sekolah ini jadi penting banget. Maka alhamdulillah Bapak Ibu ini sudah nggak salah pilih sekolah yang ada basic agama, fondasi agama. Karena anak sekarang itu kalau agama nggak jadi pegangan hidupnya, dia terlindas zaman, terombang-ambing, ikut ke sana, ikut ke sini, nggak ada pegangan. Maka alhamdulillah dari sejak RA anaknya udah diajarin mau makan baca doa, mau bobo baca doa, bisa juga mendoakan orang tua, betul? Tolong itu dipertahankan. Maka penting anak itu paling enggak sampai dengan dia menemukan jati dirinya ya, RA, SD, SMP itu cari sekolah yang ada basic agama yang baik ya. Karena apa? Itu fondasi. Jangan sampai nanti ini SD-nya udah di MI nih, ternyata SMP-nya lepas kemana-mana. Karena kalau saya boleh mengatakan SMP itu periode terlabil.
Jadi kalau bisa SMP carikan juga apa? Anak ini masih ada basic agama. Jangan langsung lepas ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini. Maka inilah kunci sinergi Bapak Ibu nanti Rizal sama sekolah, ada kesamaan visi misi sekolah, buka ruang komunikasi dengan sekolah ya. Dan sebagai orang tua ingat, kunci keberhasilan anak ternyata paling besar ditentukan oleh orang tuanya. 20% sekolah. Anda kalau pilih sekolah sudah tepat, itu udah 20% nyicil berhasil. 20%-nya lingkungan. Maka perhatikan lingkungan tempat anak kita bermain. Dan 60% keberhasilan anak ditentukan oleh orang tua. Kok orang tua ya Bu Romi? Karena orang tua dulu yang menginginkan anak. Betul Bapak Ibu? Ya. Orang tua yang menginginkan anak, maka sesuatu yang kamu minta kepada Allah dan Allah kabulkan, itu menjadi janjimu kepada Allah. Kelak engkau akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Maka ini jadi penguat saya dan Bapak Ibu. Kalau lagi rasanya capek ngurus anaknya, capek Bu Rofi, ingat ini. Sejak kamu punya anak, ibadahmu gak cuma sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, tapi ngasuh anak yang benar, ibadah kodar. Hanya nih sama Pak Ustadz. Terus nih Pak Ustadz nih. Iya, insya Allah. Ya ini penting nih. Maka dari sini Bapak Ibu, kita harus tumbuh jadi orang tua yang cerdas. Orang tua cerdas itu yang kayak gimana Bu Rofi? Yang harus S1, S2, S3 atau buatan? Bukan. Orang tua cerdas itu orang tua yang ngerti konsep ngasuh anak yang benar. Dan ini sifatnya belajar seumur hidup. Ya, dulu punya anak satu pinter amat, punya anak dua pinter. Satu masih suka marah-marah, punya anak dua. Maka harapannya apa? Kita tambah umur, tambah belajar. Makanya kenapa parenting begini tuh digalakkan sekarang di tiap sekolah. Karena kalau forum parenting ini hidup, meringankan Bapak Ibu guru dalam mendidik siswa-siswi di sekolah. Karena orang tuanya mau terlibat. Oke, Bapak Ibu mau siap jadi orang tua yang cerdas? Siap. Siap belajar? Siap. Yang kedua, orang tua yang cerdas itu yang mau hadir ngasuh anaknya. Mau hadir. Maka kalau mau hadir itu pesan saya apa? Jangan dikit-dikit mendelegasikan pengasuhan anak. Jangan dikit-dikit nitip anak. Kecuali darurat. Darurat itu apa Bu? Oh saya kerja pagi sampai siang, tapi nyampe rumah please pegang anaknya. Ini yang anaknya masih RA, maaf. Apakah kalau Anda pulang sekolah ibu-ibu dasternya dipegangin anaknya? Kemana-mana itu masih ini apa-apa ibu, betul Bu? Tolong dinikmati saja. Masa itu tidak akan lama. Ya, jadi jangan sampai kita udah pulang kerja sama baik. Di sini Mak ada nenek. Statusnya nenek kakek ada? Maju. Yang statusnya nenek kakek. Oh Masya Allah. Nenek cantik. Karena sekarang banyak nenek statusnya jadi MC. Apa nenek MC? Ngomong cucu. Tapi tolong buat para orang tuanya, nenek itu usianya sudah nggak muda lagi. Sudah nggak saatnya mengasuh anak sebenarnya. Ya Nek ya, meskipun neneknya bahagia, tapi memang kalau cucunya lari-lari nenek masih bisa ngikutin. Ya, maka baiknya yang ngasuh anak ya orang tua. Maka siap jadi orang tua yang cerdas. Nah, maka apa yang harus orang tua lakukan agar kita jadi orang tua yang cerdas, anak-anak kita tumbuh selamat? Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, pagi. Saya. Pagi. Aman? Aman alhamdulillah ya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pertama, ibu-ibu hadirlah. Para ibu hadirlah. Ulangi, para ibu hadirlah. Hadirlah tanpa amarah. Dengan wajah yang sumringah dan senyum merekah. Pertanyaan
Tenang saya ibu, kalau hadir ke anaknya mukanya muka cakep apa muka Cemberut. cemberut? Oh peteng, oh iya. Maka di sini, oh tergantung keadaan bagus ibunya, tapi harus dipaksa. Kenapa? Anak dari tingkat usia berapapun lebih seneng lihat ibunya hadir dalam keadaan mukanya cakep. Muka apa? Cakep. Ya. Mau nggak dikasih tahu resep muka cakep? Tapi wajib praktek bapak ibunya ya. Ya, diapalin resep muka cakep. 3-3-5. Ulang. 3-3-5. Ya, tarik bibir ke kanan 3 cm. Ke kiri 3 cm. Tahan menit 5 hitungan. Praktek. Saya hitung sampai 5, tolong bibir kanan kiri tarik sama. Pak, yang kotak. Nah, kayak gitu. Nah, ibunya udah bener nih. Nah, Masya Allah. Selama ini kalau ke anaknya mukanya begitu nggak? Oh, tergantung. Oke, tergantung masih lumayan. Besok tergantungnya lebih banyak ya. Maka maksudnya gini, hasil penelitiannya menunjukkan anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang murah senyum, ramah, ternyata apa? Tumbuh jadi anak yang kecerdasan sosialnya lebih baik dibanding anak-anak yang diasuh oleh bapak ibu yang kalau ngasuh sambil merengut. Maka bapak ibu mau muka cakep apa merengut? Karena itu hebat. Dan ini dilatih sih, memang dilatih. Hanya 10%. Hanya 10%. Sehingga suka-suka diguyu. Nah, bapaknya itu dalam hati ngopo istrimu mau rapat kok, jangan atuh. Gitu, bapaknya itu mau bilang. Tidak keluar. Oh, tidak keluar ya. Nanti disampaikan. Rumusnya berapa tadi? 3-3-5. Bu, manfaatnya apa kalau saya 3-3-5? 1, kurangin stres dan depresi Anda. Beneran. Ini Bu Rofi nggak bohong ya. Kalau kita tersenyum itu tingkat stres kita turun. Tapi kadang orang stres ketawa terus. Itu sudah down. Senyum tapi nggak jadi rem. Kalau bapak masih bisa direm kan? Jadi senyum itu bapaknya jawab aja ya. Bungkus ini kalau siswa memang model-model kalau apa guru-guru apa ya? Kalau ada model yang siswa kayak bapak. Ada model kalau gurunya ngomong jawab, gurunya ngomong ada yang lain. Gurunya kayak gemes gitu ya. Kayak gitu ya. Cuma saya mau bilang gitu nggak enak sama bapak. Iya, ini gambaran siswa ini, Masya Allah ya. Ternyata kalau kita 3-3-5, 1, tingkat stres dan depresi turun. Oke. Yang kedua, kalau kita tersenyum pada anak-anak kita, rumah kita auranya jadi positif. Ini ruangan ini auranya jadi lebih positif, lebih padam. Tadi awal masuk itu agak buram saya masuk sini. Ini sekarang auranya udah positif ini ya. Auranya udah positif. Ketiga, senyum itu membuat Anda lebih sehat dan awet muda. Ya, oh gitu ya? Iya beneran. Yang keempat, senyum itu menular. Tolong tengok teman sebelahnya. Tengok Pak, tengok teman sebelahnya Bu. Tengok. Nah, kasih senyum. Nah, nular bukan? Ada yang nggak nular? Berarti belum digeblek. Mungkin dia ngantuk. Makanya nggak nular ya. Kenapa? Senyum itu nular. Jadi kalau kita panggil anak kita, adek. Nah, dia pasti respon senyum juga. Tapi ingat, tadi rumusnya pakem ya. Berapa tadi? 3-3-5. Tahan minim 5 hitungan. Belum 5 hitungan jangan langsung mingkep lagi. Nah, maka nanti siap di depan anaknya praktek. Saya mau tak buktikan ya Bu Robi, bener apa enggak sih? Gitu ya. Silakan. Ternyata nanti anaknya akan merespon yang sama. Para ibu hadirlah. Kenapa? Seorang ibu itu akan mentransfer apa? Kasih sayang, kelemah lembutan. Maka kalau Anda punya anak perempuan, ibunya hadir, ternyata Masya Allah, anak perempuannya akan tumbuh jadi perempuan yang dia feminin. Kalau kurang apa? Tumbuh jadi anak perempuan yang maskulin. Ada anak perempuan tapi kalau jalan kayak laki, itu anak perempuan yang kurang sosok ibu dalam hidupnya. Atau maaf, anak laki-laki
yang tidak mendapatkan suplai fitrah keibuan tumbuh jadi sosok laki-laki yang miskin empati. Maka anak laki-laki yang dari kecil gak dekat dengan ibunya, kalau gede dia rentan menjadi pelaku KDRT. Apa KDRT, Bu? Kekerasan dalam rumah tangga. Itu laki-laki yang saya berani jamin dari kecil ibunya gak hadir ke dia. Atau ibunya ada tapi gak pernah menyapa anaknya. Karena banyak anak sekarang punya ibu tapi rasa piatu. Ada ibunya tapi gak peduli sama anaknya. Ada yang begitu. Maka para ibu hadirlah dengan wajahnya minimal kita perbaiki. Karena saya itu kalau ditanya, Bu, gimana ya cara memperbaiki anak saya? Mulailah dari memperbaiki dirimu di depan anakmu. Perbaiki aja dulu. Ya, karena kalau kita nggak senyum, anak itu juga sebel kan. Ibu kenapa sih kalau datang mukanya gitu terus? Tingginya itu kalau datang itu ya ibunya mukanya yang enak. Tapi kan saya lagi sebel, Bu, lagi marah, lagi bad mood. Berarti bad moodnya diselesaikan dulu, Bu. Baru datangi anaknya. Oke? Iya. Maka siap ibu-ibu? Ya. Rumusnya berapa tadi? 3, 3, 5. Sip. Itu pertama. Ya. Resep kedua. Gantian bapaknya. Baca, Pak. Siap. Para ayah hadirlah. Para ayah hadir. Kalau yang pertama tadi ibunya udah hadir, wajah ibu sudah kita perbaiki, gitu ya, banyak senyum sama anaknya, masya Allah. Yang kedua, ayahnya tolong dihadirkan. Karena ayah ini luar biasa, tanggung jawab banyak diberi beban dan juga pada benar. Nah, jarang bertemu ayahnya karena kesibukan. Atau ayahnya ada namun tidak pernah berkomunikasi. Betul? Ayahnya ada tapi nggak pernah bicara. Yang membetulkan ibu. Sudah jangan lagi. Bapak kadang kalau ketemu anaknya paling tanyanya apa? Ibu mau nanti. Maaf belum. Tapi masih penting sih daripada nggak ngomong sama sekali. Maka hari ini saya ingin menyampaikan, masya Allah, Bu, kalau ayahnya hadir dalam tumbuh kembang anak-anak, ikut terlibat dalam pengasuhan anak, manfaatnya apa? Ini meminimalisir terjadinya gangguan kejiwaan, gangguan psikologis pada anak kita. Kenapa begitu, Pak? Anak-anak yang tumbuh mengalami gangguan kejiwaan, anak-anak yang biasanya tumbuh dengan tidak aman. Dan ayah itu memberikan rasa aman dalam keluarga. Betul ya? Tuh. Ya, ini jadi penting. Kalau ibunya tenang, anaknya tenang. Maka ayah wajib memberikan rasa tenang. Maka di sini ayah, ini saya pesan banget ke bapak-bapak. Ternyata para ayah yang mau terlibat dalam pengasuhan anaknya tuh kesehatan emosi yang lebih matang. Kalau punya masalah bisa ngatasin dengan baik, dan biasanya kecerdasan sosialnya itu lebih baik, lebih percaya diri. Maka ayah-ayah siap hadir? Siap. Siap. Ibu-ibu ayahnya? Iya. Mau dikasih tips biar suaminya mau terlibat dalam pengasuhan? Iya, mau ya, tapi nanti wajib praktek. Pertama, kalau mau menghadirkan ayah dalam pengasuhan, pertama, tolong kalau mau minta bantuan ke suami, jangan lupa kata minta tolong. Iya, apalagi cuma pakai bahasa isyarat. Laki-laki itu gak mudah. Waktu itu ada ibu-ibu curhat ke saya, Bu, maaf ya, Bu Rumi, suami saya itu gempok istrinya itu pergi repot, masak, nyiapin sarapan, dia cuma duduk-duduk doang. Kok apa iya, Bu? Dan ibu sudah minta tolong ke suaminya belum? Udah, Bu, saya itu sudah jatuhin panci, wajah, selek. Maksudnya ngasih bunyi biar suaminya itu mudeng gitu ya. Tapi kira-kira maaf ibu, kalau suami cuma dijatuhin panci, wajar suami mudeng boten? Kan saya udah bilang, suami nggak mudeng kan? Terus gimana, Bu? Suami mudeng
nyampein sekali itu udah mudah. Tapi kalau bapak-bapak please Bu, kalau mau minta tolong bilang aja, ibu repot banget minta tolong ya. Nah, saya tanya ke bapaknya, kalau ibunya minta tolong begitu, bapak jawab apa? Ibunya kan sudah minta tolong yang baik ya, ya. Minta tolong ya, aku repot banget nih lagi bikin sarapan, anak-anak dikondisikan mandi. Biasanya nih, bapak-bapak akan jawab apa? Ya. Bahkan ada yang keren, oke. Siap. Nah, ada kok siap. Maka yang kedua, kalau suaminya sudah membantu, yang kedua, please jangan dikomentari apapun yang dikerjakan suami. Mau dia bantu mandiin anaknya, selesai mandiin anaknya masih ada sabun di bawah kupingnya, biarin, gak usah dikomenin. Mau dia bantu ngerjain PR anaknya, ternyata ya beberapanya salah, gak apa-apa. Maka yang ketiga, tolong jangan lupa ucapin apa? Terima kasih. Ayah, makasih ya tadi bantu repotnya ibu, anak-anak udah dimandiin. Makasih ya ya. Belum titik, koma, itu masih koma. Terus terakhirnya bilang apa? Ayah, I love you. Ya Allah. Ibu, kapan terakhir kami bilang I love you ke Bapak? Bapak, kapan terakhir kali bilang I love you ke Ibu, Pak? Bapak ibu kan dari bilang jelek, gak pernah loh Bu bilang I love you ke saya. Hanya satu Bu. Siapa? Ayah. Bapaknya. Iya. Boleh ditanya pada istri saya. Kayaknya istrinya sebagai saksi hidup. Masih hidup. Masya Allah. Tapi maaf ya Bapak Ibu, inilah seni dalam berumah tangga. Anak itu juga seneng kok kalau Bapak Ibunya itu kompak, saling tolong menolong, bahu membahu. Itu anak seneng. Oh Bapak Ibuku kompak ya. Kalau pagi ibunya ribuan nyiapin sarapan, Bapak itu ya kondisikan anak-anak gitu ya, bantu bukain jendela, beres-beres, itu anak seneng tuh. Maka silakan ibu suaminya dilibatkan karena ternyata manfaat. Yang penting kalau melibatkan suami, please ya Bu, please banget, jangan bandingin suamimu sama suami tetangga. Karena ada suami yang maaf ya Bu ya, dari pekerjaan rumah sampai pekerjaan dapur dia bisa lakuin. Ada suami itu yang sampai bisa bikin sayur bening, nyeplok telur, bikin sambel, beres, ada. Tapi ada juga model suami yang maaf aja nasi diambilin, ada. Maka maksud saya apa? Jangan dibandingin. Soalnya apa? Suami kita tumbuh dari orang tua yang asuhnya beda-beda. Ada yang memang suami-suami dari kecil diasuh apa? Memang udah gaya dapur, ada. Tapi memang ada yang nggak udah gaya dapur. Maka prinsipnya apa? Yang penting ada wilayah yang itu dilakukan ayah Bu. Misalkan apa? Nanti ngobrol bareng kan? Apa? Aku aja Bu, aku jatah antar jemput bocah aja lah Bu. Ya, oke Pak, makasih. Aku tak jatah itu kan, yang pagi ngoprak-ngoprak anak-anak mandi. Oke ya, makasih. Yang penting ada porsinya ayah hadir, ya. Maka pulang dari sini ayah ibu wajib ngobrol bersama. Tips dari saya, kalau lagi ngobrol bersama-sama ayah, kapan sih terakhir kali ibu pergi berdua aja sama bapak tanpa anak? Allah, bapak yang pakai peci, pakai koko kuning itu, kapan terakhir kali pergi sama ibu tanpa anak Pak? Sebelum nikah. Berapa? Dua. Sekarang Pak, ini dapat PR dari saya loh ya. Silahkan nanti nyari waktu pergi berdua sama ibu atau sama bapak sama ibu sama bapak. Anak kasih. Anaknya titipin baik. Sebentar. Aku sih. Gimana sih seorang ibu sebentar loh. Itu
bakso, tapi nanti sambil ngomongin bagi peran asuhnya gitu. Bisa ya? Mau diusahakan. Pesan saya angel. Gak boleh bilang angel, nanti angel beneran. Yang penting apa? Ini paling animal ya, keren-keren ya. Oke, pokoknya nanti praktek dulu deh. Berarti nanti cara ngomongnya dibenerin. Cara ngomongnya Bu, sambil makan mie ayam atau bakso. Terus yang kedua, saat bicara jangan lupa 335. Yang selanjutnya kalau bicara sama suami itu kalau lagi pesen mie ayam bakso, maaf ya Bu, posisi duduk penting. Tolong ibu jangan duduk di samping suami, tapi duduknya di depan suami. Jadi begini lihat, ya. Terus sambil ngomong. Udah ini nggak boleh dinego, praktek dulu. Jangan jawab. Nih wali-wali sini belum praktek bilang angin. Dicoba, siap? Coba dulu. Mungkin terasa agak sulit karena belum terbiasa. Tapi maaf, ini dibutuhkan. Agar ini bapak ibunya bisa kompak. Karena kalau nggak kompak, nanti anak Anda bingung. Jadi biar kompak ya, memang kadang bapak ibu itu perlu duduk berdua. Maaf ya, karena kalau di ilmu kesehatan itu ada istilahnya piloton. Piloton itu pembicaraan sebelum tidur antara suami dan istri. Dan sekarang jarang dilakukan sejak hadirnya anak-anak. Maaf, ibu lebih sering ngelonin anak kan? Sehingga kadang nggak ada waktu ngobrol berdua sama suami. Maka pesan saya apa? Gimana bisa kompak kalau jarang ngobrol? Sediakan waktu. Nggak harus tiap hari bapak ibu, karena panjenengan semuanya repot. Cari waktu di sela-sela aja. Anak-anak sebentar sama mbahnya, kita 30 menit pikir sambil ngobrolin, Pak, ibu dibantu ya, kalau pagi kan repot banget, bapak mau bantu yang mana. Terus boleh masuknya lewat gini, Pak, tahu nggak? Ternyata bapak itu perannya penting banget loh buat kesehatan jiwa anak kita jangka panjang. Ini Bu Robi tahunya itu dari mana Bu? Dari pasien-pasien saya ya. Beberapa kasus anak dengan maaf ya korban kekerasan seksual, anak-anak yang mengalami permasalahan kejiwaan. Ternyata anak yang memang apa? Dari kecil nggak dekat sama bapaknya jarang hadir. Maka tolong gitu ya, kita cegah dengan cara apa? Yuk ayahnya hadir. Ada yang suaminya maaf LDR merantau? Ada kejutannya yang suaminya merantau? Oke, nggak apa-apa. Barangkali sementara rezekinya jauh, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan cita-cita seumur hidup ya. Terus yang kedua, kalau ayah sudah jauh secara fisik, tolong secara emosi, hati tetap hadir ke anaknya. Sekarang teknologi kan sudah membantu. Maka bagi yang suaminya merantau, upayakan kalau sebisa mungkin sehari sekali teleponlah ke anaknya. Ya, tergantung sinyal juga. Misalkan yang kerjanya di area mana, laut atau apa ya, monggo menyesuaikan. Tapi harus terhubung. Dan biasakan kalau lagi yang jauh-jauh itu ya, kalau lagi video call tatap wajah. Jangan kalau video call ditapakannya ke dapur, sepenuh dari dapur terus ngomong pilih, jangan. Lihat wajah. Dan ibu-ibu kalau mau terima call dari suaminya nih yang jauh ya, tolong dandan. Terus yang kedua, anak-anak suruh juga ngomong sama ayahnya. Biar apa? Tetap ada ikatan emosi. Siap ibu? Yang suaminya merantau? Ya, yang suaminya merantau. Yang suaminya satu atap, wajib apa? Kalau ibu bilang no, bapaknya bilang ya, maka biar kompak apa? Bapak ibunya harus rukun. Biar bisa kompak harus rukun. Kokohkan hubungan relasi suami dan istri. Ya, jadi nanti nanya ke Pak Ustadz jawabannya sama. Kalau suami istri akur, benar tambah ngomong. Ya apa-apa, tambah anak tambah rezeki. Tapi sekiranya perlu
Maksudnya anak-anak yang bermasalah itu anak yang tumbuh dari keluarga yang tidak harmonis, keluarga broken, keluarga rasa kuburan. Tahu keluarga rasa kuburan Bapak Ibu? Pernah lihat kuburan Pak? Ada penghuninya nggak kuburan? Ada penghuninya tapi nggak ada suaranya. Dan sekarang banyak keluarga-keluarga begitu, ada penghuninya tapi nggak ada suaranya, semuanya sibuk mengeningkan cipta. Suami begini, istri begini, anak 3 di kamar sendiri-sendiri begini, gitu kan? Bersama tapi tiada. Ini yang disebut keluarga rasa kuburan. Banyak suami serumah tapi nggak sejiwa, seakan masih bersama, statusnya terikat pernikahan tapi nggak pernah bicara. Please jangan begitu. Kasihan diri kita, kasihan anak-anak kita. Siap Bapak Ibu? Maka siap mau pergi kemana? Cari mie ayam bakso terdekat ya. Gak perlu jauh-jauh. Masa nitipin anaknya mbahnya 2 hari? Jangan ya. Cukup 30 menit untuk apa? Ngobrolin. Ternyata kita harus memperbaiki pengasuhan anak-anak kita Pak. Dan nanti kita bareng-bareng ya Pak. Masya Allah, apa yang terjadi? Bunga-bunga cintanya mekar lagi. Masya Allah ya. Siap, silakan dilakukan. Kenapa? Karena kita kalau bicara masalah pernikahan ini problemnya kan banyak banget ya. Dan dari masalah-masalah ini nanti endingnya ke anak yang bermasalah. Karena anak yang bermasalah biasanya muncul dari orang tua yang punya masalah. Ya, maka kenapa Bapak Ibu harus berusaha gimana caranya saya kalau ada masalah cepat cari jalan keluar ya. Oke, maka salam dibaca Bapak Ibu. Ya. Ya, cuma patuh gitu. Kalau patuh jangan di depan anak. Kalau ada anak stop dulu. Kenapa? Ini anak, maaf ya, ini ada gambar anaknya. Anak itu kalau sering lihat bapak ibunya berantem, anak hanya bisa lihat, dengerin, ngerasain, tapi nggak bisa bicara. Tapi anak apa? Ngerekam, di situ rekam. Maka yang terjadi apa Bu? Anak yang sering lihat bapak ibunya berantem itu biasanya cenderung tumbuh jadi anak yang suka melanggar aturan. Kalau masih kecil, aturan-aturan kecil. Kalau udah gede, aturan-aturan yang sebenarnya diberikan bapak ibunya sengaja dilanggar. Jangan pulang telat, malah sengaja pulang telat. Sama pacaran, malah pacaran. Kenapa? Bentuk di sini penentangan, menentang. Ayo, ini anak itu kan Masya Allah ya, kalau kata Pak Ustadz itu anak itu menjadi perekat. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau nggak ada anak, mungkin kita sama pasangan kita nggak rukun sampai detik ini. Tapi dengan adanya anak, mendewasakan ibu dan bapaknya. Ayo kita rukun demi anak. Ini pesan saya. Mewujudkan keluarga yang harmonis, meskipun memang keluarga harmonis tidak selalu bebas konflik. Pasti ada aja kok masalahnya. Tapi jadikan konflik itu fundamen agar kita sama pasangan kita bertumbuh jadi pribadi yang semakin dewasa. Oke, sampai sini yang keempat apa ini? Orang tua tolong bisa bagi waktu antara pekerjaan dan pengasuhan. Halo Bapak Ibu. Halo. Pagi. Ya, mau nggak dibagi resep biar tetap dekat sama anaknya? Anak yang dekat dengan orang tuanya biasanya akan tumbuh jadi anak dia lebih selamat. Maka pertanyaan saya, anak-anaknya masih dekat sama orang tuanya? Oke. Dijaga tetap dekat dengan cara 1. Tolong sering sentuh dan usap anakmu. Ulangi. Sering sentuh dan usap anakmu. Anak laki-laki senang banget disentuh di area pundak. Pundak. Ya, saya anak 3 yang cowok yang tengah. Benar adanya kalau nasihati dia, terakhir saya tutup dengan tepukan di pundak. Bapak percaya ya, ibu percaya ya Dek, hati-hati ya. Nah, ini tuh rasanya apa? Aku dipercaya banget ya sama ibu bapak. Nih, yang punya anak cowok perhatikan. Yang anak cewek suka di mana disentuh bapak ibunya? Punggung. Anak cewek nyaman di punggung. Tapi Bu, saya biasanya nyentuhnya di kepala, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saya biasanya di tangan, nggak apa-apa daripada nggak pernah nyentuh. Kenapa? Karena anak yang jarang disentuh oleh bapak
suka emosian, tantruman, ngamukan, nggak pedulian, nggak pekaan. Nah, pokoknya anak yang sering ngamuk itu biasanya jarang disentuh sama orang tuanya. Ada yang anaknya masih suka ngamukan, tantruman, ngambekan? Itu resepnya sehari minimal disentuh 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Sehari minimal? 4. Kalau cowok di mana? Cewek di mana? Sip. Sehari minim 4 kali. Tapi tolong kalau bisa jangan dirapel. Jangan dirapel. Tentang kata Bu Roki 4 kali. Hari ini belum. Cowoknya dipanggil. Le, sini le. Ngapain Pak? Sini. Sini. Loro. Telur. Pak. Tapi ya masih mending sih daripada nggak sama sekali. Masih mending. Tapi ya kalau bisa ya kasih sayang kan bukan matematika. Kasih sayang itu dirasa, gitu ya. Oke, itu resep pertama. Biar dekat sama anaknya, tolong dari kecil anaknya sering disentuh dan diusap. Sehari minimal berapa tadi? Sip. Yang kedua, tolong sering katakan kata sayang ke anakmu secara 4 mata. Lebih baik dengan bisik-bisik. Ulangi. Sering katakan kata sayang ke anakmu secara bisik-bisik 4 mata. Maksudnya berikut. Nanti nyampe rumah panggil anaknya sing bareng. Kakak, apa sih? Biar adiknya gak ikut denger maksudnya. Bilang apa kakak? Bapak sayang banget sama kamu. Makasih ya, jadi kakak yang baik buat adik-adik. Itu anaknya langsung ya Allah, ternyata bapak ibu sayang ya sama aku. Bisa. Terus perhatikan, nanti kalau anak nomor 1 sudah, nanti pas ngomong ke anak nomor 2, anak nomor 1 dan yang kecil jangan ikut mendengar. Cek. Ya, jadi itu yang dimaksud memberikan apa? Kata sayang ke anaknya. Karena kadang-kadang kita lupa. Dan yang paling sering kita lupa itu pada anak pertama. Maaf, tolong ini anak pertamanya di rumah nggak Bapak Ibu? Jauh. Ada yang lagi kos, ada yang mungkin lagi di pesantren, ada yang mungkin lagi kuliah jauh. Maka pesan siapa? Video call, telepon. Angel. Kalau angel, tetapi ada waktunya bisa kan Bu? Pas bisa bilang ke dia, Mas, apa Bu? Ibu cuma mau bilang I love you. Ibu sayang sama kamu ya Le. Makasih ya Le udah jadi kakak yang baik buat adik-adikmu. Oh apa sih Ibu? Gak apa-apa. Ibu cuma mau bilang itu. Kamu yang semangat belajar di sana ya. Dadah. Anaknya dalam hati ya Allah. Kok raket biyen-biyen. Namanya anak, maaf ya Bapak Ibu. Anak itu senang kalau ibu bapaknya itu bilang begitu ke dia. Terus kemarin ada ibu itu bilang, Bu Romi, saya ya kalau bilang I love you itu aku Bu. Gak harus I love you. Bilang aja ibu sayang kamu, bapak sayang kamu. Terserah dengan bahasa Anda. Tapi intinya katakan, sayang itu harus diverbalkan. Anak harus dapat kosakata aku sayang kamu. Ibu sayang sama kamu ya Dok. Makasih udah jadi kakak yang baik buat adik-adikmu. Jangan sampai anak udah sampai gede kita belum pernah bilang ibu sayang kamu. Sekarang kakak gede banget Bu, nggak ada kata telat. Sampaikan ke dia. Meskipun tanpa kita ngomong anak tahu kok kita sayang dia. Tapi namanya manusia, senang kan kalau dibilang begitu? Termasuk ibu-ibu ini derita hati ini. Pengen banget suaminya juga bilang ke dia, ibu I love you. Makasih udah ngurus anak-anak kita, kan gitu ya. Oke, itu pertama biasakan ke anak. Tadi pertama apa? Sering sentuh, usap. Sehari berapa kali? Yang kedua apa tadi? Bilang sayang. Sip. Yang ketiga, dah nanti Bu Rofi ngasih resepnya nggak usah banyak-banyak. Yang ketiga, tolong doakan anakmu di depannya. Ulangi,
Maksudnya pripun Bu? Contoh, anak Anda pulang dari main dapat kosakata baru. Kan kadang-kadang gitu ya. Di rumah diajari toto kromo halus kalau ngomong, pulang-pulang kaki empat keluar. Maka tugas orang tua apa? Pertama ingetin anaknya. Tugas orang tua itu sebagai filter. Maaf nak, itu nggak sopan. Ucapkan. Doain itu juga. Oh, ibu yang ini tumbuh tanya ya Allah. Hari itu anaknya adalah yang ini suka tangannya nyubitin atau luas pokoknya gitu ya. Maka doain di depan mereka ya Allah, semoga anak bapak yang cantik ini tumbuh jadi anak-anak yang rukun ya Allah. Mereka bilang apa? Paham maksudnya? Doakan sesuai dengan masalah anak itu apa. Karena ini kita mengajarkan anak apa? Oh ternyata ini tuh harapan bapak ibu ke aku gitu ya. Oke, yang penting pesan saya, doanya tolong jangan panjang-panjang. Di depan anak baca surat Yasin. Anaknya keburu kabur gitu ya. Kalau nanti baca Yasin, baca doa yang panjang habis sholat 5 waktu atau sholat tahajud boleh. Ini maksudnya doa-doa pendek, doa dialog. Yang hari itu kasusnya anak apa? Oh biar jaga tangan, ya doain biar tumbuh jadi anak yang tangannya terjaga, biar mulutnya berkata yang halus. Silahkan. Paham maksud saya? Perhatikan tadi ya, 3 resep biar dekat sama anak. Kalau itu dilakukan, insya Allah kita bisa mencegah anak-anak kita menjadi anak-anak yang tadi di awal Bu Robi sampaikan, anak-anak yang bermasalah di kemudian hari. Oke, sampai sini boleh dibaca Bapak Ibu? Ibu tidak akan bisa menggantikan waktu kebersamaan bersama anak. Ya, hadirlah karena anakmu membutuhkan kamu. Hadir ya, karena anak-anak membutuhkan kita. Nah, seperti itu. Nah, sama anak itu begini, hadirnya itu begini. Belai anak, bicaralah, berpikir dan bermain sama anak. Masya Allah, kalau ini dilakukan, kita dekat sehingga nanti anak mau saudara punya kedekatan dengan orang tua. Sampai sini bilang ya Pak, anak minimal sehari berapa kali? Ini yang saya lihat dari Dr. Harold tentang manfaat tumbuh kembang anak Anda. Boleh 4, 8 sampai sentuhan dalam sehari. Ya, ini menyehatkan Anda. 5 pesan saya antara kecil, emosi dan juga spiritual. Agama jangan ditinggalkan. Bapak Ibu. Merubah anak, merubah orang. Siapkah Bapak Ibu berubah? Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Sampai sini, maaf masih ada sekitar 10 menit lagi. Ada nggak yang mau tanya? Ayo yang mau tanya, Bapak yang pakai peci putih mau tanya boleh? Hanya minta modul aja. Modul apa? Oh materi maksudnya. Oh boleh Pak, silakan. Ada lagi yang mau tanya? Oh iya, oh depannya Bapak peci putih. Udah dibisikin kayaknya tadi. Silakan Pak, silakan sebut nama. Langsung aja lah. Oh iya. Berdiri deh, berdiri. Itu ibu kamu yang namanya siapa? Ya silakan Pak. Oke, sebut nama. Langsung. Oh langsung ya, monggo. Kerjasama antara ibu dan ayah Ya. yang sesuai maksudnya apa ya, untuk emosional yang pas, bagi-baginya ya apa harus semuanya, maksudnya bagi-bagi kita Pekerjaan. apa seorang ayah ya bisa ya kadang baik Ini dilakukan. apa maksudnya ya, apa maksudnya itu aslinya gak usah cawe-cawe, yang laki-laki
kerja, maksudnya bagi-bagi loh. Apa semua tugas rumah juga bareng-bareng. Oh iya, iya. Oke, Pak siapa namanya? Ini Pak Holil ya. Ini berita hatinya Pak Holil. Begitu tadi Bu Rowi bilang para ayah hadirlah, langsung tanya. Ini curhat, Bu. Tepuk tangan buat Pak Holil. Satu lagi selain Pak Holil. Mak, halo Mak, ada yang mau tanya? Ini yang belakang punya hak suara loh ini loh. Ada yang mau tanya Bu? Silakan, Cum. Daripada harus ke penjagoan. Orang wanita, Bang. Bapak lagi. Takut, weh. Boleh. Silakan Pak, boleh Pak, silakan. Silakan Bapak, sebut namanya ya Pak ya. Dari awal sampai akhir kan tujuannya yang satu, menciptakan benar-benar yang saling berehat. Kan itu artinya. Sementara dia kalau tinggal sendiri kan gak ada sesuatu itu. Kadang kita kepengen dua anak yang soleh-solehan, tapi maaf, nah kalau tinggal aja sedikit agama nomor 2. Saya ngapunten. Sedikit ngapunten Ibu, kalau sing kadang prihatin, anak usia 34 tahun, les, masuk sekolah, sore itu datang buku les, makin ngaji, setiap hari seperti itu. Anunya apa? Oke, saya paham maksud Bapak. Pak siapa namanya? Pak Tejo. Tepuk tangan dulu. Dengan diri kita sendiri saja tidak jujur, Bu. Orang pede kalau ngomongin cewek. Ini baru kali ini loh saya ngisi parenting. Ada 2 siswa ya. Tapi yang ini gambaran Bu Guru kalau ngajar ya Bu ya. Ada aja siswa yang begitu tapi bikin orang kelas ya Bu. Nah kalau 2 orang ini nggak masuk besok dicari biasanya. Mana Pak Tejo sama Pak Holil gitu. Satu lagi yang tengah Pak siapa tadi? Agus Tejo Holil ya. Nanti dicari itu. Oke, ini dari ibu-ibu nggak ada yang tanya benar, udah paham ya? Kayaknya nggak sabar mau praktek nih. Aku Bu, ya? ibu jadian ibu. Oke. Saya coba jawab ya Bu. Oke, boleh silakan. Oke Bu, dengan Bu siapa? Oke, silakan Ibu. Maaf ya Bu, ini kan saya punya problem budaya. Saya ini di sini itu di Jogja. Dan mamanya kan lagi di rumah kerja. Bapaknya juga kerja tapi kan dia sering di rumah juga lah. Nah untuk mengatasi anaknya itu bagaimana cara mengarahkannya, mendidiknya, kadang-kadang nggak ketemu mamanya sama sekali kan lama gitu. Oh, mamanya merantau. Iya. Oh iya iya. Oke. Baik Ibu, Masya Allah. Jadi nenek yang mengambil peran mengasuh ya? Iya. Baik. Berarti ini suara hati nenek ya. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Iya. Oke baik Ibu, terima kasih. Dan mungkin juga ini mewakili suara hati ibu yang lain yang barangkali mengasuh cucu ya. Saya coba jawab Bapak Ibu. Pertama dari Pak Holil dulu, Bu. Sejauh apa kerjasama antara suami sama istri dalam rumah tangga? Kondisinya beda-beda tiap rumah tangga, tidak bisa dipukul rata. Ada yang memang bisa tadi ya, misalkan maaf saya ini sudah berapa tahun nggak punya asisten rumah tangga dan saya sengaja sejak asisten rumah tangga saya juga kena stroke, akhirnya udah deh anak-anak juga udah gede, saya nggak pakai asisten rumah tangga lagi. Dan tiap pagi sebelum kita berangkat kerja sama suami Pak, suami yang nyuci, saya yang jemur gitu. Maksud saya tuh nggak apa-apa kerja sama yang begitu. Bahkan suami-suami maaf laki-laki itu nyuci apa namanya, nyuci itu boleh nggak? Boleh. Masak boleh nggak? Boleh. Aku mau pakai. Pak Agus sama Pak Holil lagi. Tadi maksud saya
Boleh, tapi tidak dipukul rata. Yang penting apa? Kesepakatan, diskusi yang rukun, damai. Kata ibu nanti jadi suami damai. Boleh. Ya, misalkan tadi kan ada yang aku nggak bisa lah, bonek suruh nyuci bagian belakang, aku nggak mau lah. Aku tak sing antar jemput anak aja. Boleh. Aku tak nanti nih anak no PR atau apa, aku tak yang ngecek, boleh. Makanya tadi saya bilang apa? Bicaralah berdua. Cari waktu berdua. Agar apa? Ibu-ibu awet waras dan bahagia. Pak, mau istrinya awet waras dan bahagia? Berarti bicaranya yang perlu ditata. Ini Masya Allah ya, bapak-bapak, ibu-ibu terbuka semua ya. Iya, saya dapat data banyak sih yang ini. Dia Pak, makanya tadi bicaranya kan tadi Pak, di bakul bakso, bakul mie ayam gitu, nggak mungkin riang Pak. Yang penting diperhatiin, yang penting niatnya dulu. Ini saya mau ngobrol sama pasangan saya, niatnya apa? Maka diluruskan niatnya, ya Allah mudahkanlah saya sama pasangan saya untuk bersama-sama mendidik anak-anak hamba. Dibantu ya Allah gitu. Udah kalau niatnya begitu kan niatnya bagus, sama-sama lapang, sama-sama mengikhlaskan gitu kan. Tidak usah dilihat, nanti tambah nangis. Anak kalau lagi jatuh jangan gitu. Biar dia tumbuh jadi anak generasi yang kuat. Anak generasi kuat itu apa? Jatuh nggak apa-apa, bangkit lagi. Tapi kalau jatuh kemudian dikomenin ini biasanya apa? Tumbuhnya jadi anak generasi kaca, generasi kaca, bola kaca. Kalau saya nyebutnya generasi bola kaca. Sekali jatuh ambiar. Tapi biarkan anak-anak kita tumbuh jadi generasi bola apa? Bola yang kalau berkali-kali terjatuh dia melenting lagi lebih tinggi. Bola karet. Gitu ya Pak ya. Jadi prinsipnya Pak Khalil nggak bisa dipukul rata. Yang penting komunikasi dua arah antar suami dan istri. Betul ya Pak? Ini istrinya Pak Khalil hadir nggak sih? Tidak, masa nyuci, ngangan. Nggak apa-apa. Yang penting kuncinya apa? Saling ridho. Maaf kalau saya tanya Pak Ustadz itu kewajiban masa itu juga bukan di istri kok. Kalau kewajiban apa nyuci itu bukan di istri, itu di suami. Kalau seorang istri melakukan itu apa? Kerjasama. Oke Pak? Ya. Nanti kalau protes tak kali Pak Kiainya. Nanti kelarin dalil Pak Kiai ya. Gitu ya Pak Khalil ya. Tapi kuncinya ikhlas kan Pak Khalil? Insyaallah jangan melapir lagi sama Pak Khalil ya. Oke. Yang kedua dari Pak Tejo. Pak Tejo, benar Pak Tejo? Profit. Aku Profit. Jangan-jangan kakak adik ini ya. Tapi tidak pede. Pede dong Pak Tejo ya. Bapak tadi bertanya, Bu, tolong ditanggapi fenomena orang tua yang fokus ngelesin anaknya ini itu, tapi lupa memberikan dasar ilmu agama ke anaknya. Gimana tuh Bu Rofi? Harusnya tidak demikian memang. Jadi kuncinya sebenarnya keseimbangan. Kalau agama kita Islam itu kan mengajarkan konsep tawazun atau keseimbangan. Dunia dipikir, akhirat jangan dilupakan. Jangan juga hanya akhirat dipikir, dunia ditinggalkan, gitu kan? Bahkan kita diajarkan jadilah muslim yang kaya. Kalau kamu kaya, kamu bisa bermanfaat untuk sesama, bisa bersedekah, gitu. Maka anak-anak kita pun juga begitu. Nah, besok jadilah orang yang sukses, bisa membuka pintu rezeki buat orang lain ya nak ya, kan kuncinya begitu. Tapi kamu juga harus paham agama. Maka bapak ibu udah keren. Oh, saya sekolahnya tak titipkan di MI, di RA, biar dapat fondasi agama, ini udah keren. Tapi anak saya tak les kan, boleh nggak? Boleh. Biar dia juga apa? Bisa tumbuh jadi anak yang pinter. Ini di luar sana yang non Islam tiap hari juga belajar ilmu fisika, matematika. Anak kita juga kudu muda. Kan gitu ya. Biar apa? Kita nggak tertinggal. Ya, jadi umat Islam nggak boleh tertinggal. Kita harus bisa sama. Tapi prinsipnya tidak boleh meninggalkan agama. Nah, Pak. Jadi kalau anak belajar membaca, dia pastikan juga bisa baca Al-Quran.
Membaca alfabet, alif batasanya jangan ditinggalkan dong. Dia belajar matematika, tapi juga bisa doa untuk kedua orang tua dan seterusnya. Ngaten ya Pak ya. Semoga Allah mampukan saya dan Anda, anak kita tumbuh jadi anak yang soleh-solehan. Ya. Yang terakhir dari suara hati nenek, Bu, kalau saya itu merawat cucu, semoga jadi anak ibadah ibu ya Bu. Dengan kondisi ibunya merantau jauh, ketemu sama ibunya jauh, gimana ya Bu? Ya saya katakan ini pengasuhan yang tidak ideal ya Bu. Saya katakan tidak ideal, karena idealnya seorang anak diasuh oleh bapak ibu kandungnya. Kenapa? Bagaimanapun pelukan ibu dan pelukan nenek itu beda. Sentuhan ibu dan sentuhan nenek itu beda. Tapi ya karena kondisinya demikian, nggak apa-apa ibu. Maksud saya, ibu yang menggantikan peran ibu kandungnya kan begitu. Tapi jangan lupakan juga ibu senantiasa juga ingatkan ibunya untuk kamu hubungin anakmu ya Duk, misalkan ya. Jangan lupa, kemudian koneksi anak dan ibunya juga tetap dijaga. Ya kalau pakai hitungan, maaf ya, hitungan nalar manusia kan ya usia nenek tidak sepanjang usia ibu kan begitu. Ketika kita sudah tidak ada, kita berharap apa? Anak ini tetap dapat pengasuhan dari ibunya gitu. Maka kenapa tadi saya katakan bukan nenek itu nggak boleh ngasuh, enggak sih nenek gitu ya. Boleh, Mbak Putri ngasuh boleh, tapi jangan sampai mengabaikan. Ini sebenarnya yang bertanggung jawab utama itu ya ibu bapaknya gitu ya. Seperti itu Bu, paling ibu karena pengasuh utama tetap jalin kerjasama dengan sekolah, ibunya anak juga diingatkan untuk berkomunikasi dengan baik. Begitu ya Ibu ya. Masya Allah, senang sekali ketemu Bapak Ibu semuanya. Semoga saya dan Anda, Masya Allah ya, ini pengingat buat saya dan Anda semua. Terputusnya amal kecuali karena 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita sampaikan ke orang lain. Yang ketiga, anak soleh-solehah yang mendoakan kedua orang tua. Maka ini jadi penyemangat saya dan Anda. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa, tapi kita berharap saat Allah ambil nyawa kita, sudah ada anak-anak soleh-solehah yang kita siapkan untuk mengirimkan doa kepada kita. Itu nyampe ke alam kubur kita nanti. Maka teruslah bersemangat Bapak Ibu, bentengi anak-anak dengan pengasuhan yang terbaik agar tidak mendapatkan virus-virus kenakalan remaja di luar sana. Dan tadi Bapak Ibu sudah saya bagi beberapa tipsnya ya. Nah, coba apa yang nanti mau dipraktekkan ke anaknya dari materi Bu Romi tadi? 1 335. Oke, saya rubah Bu wajah saya kalau sama anak. 2 beri sentuhan dan usapan ke anak sehari minimal berapa kali tadi? 3. Apalagi? Bilang sayang secara privat ke anak. Bagus. Apalagi? Doakan anak tepat di depannya. Masya Allah. Berarti konsen semua ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermakna. Saya dan Anda dimampukan untuk menjadikan anak-anak kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga lain waktu bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan. Terkhusus buat Pak Khalil, Pak Agus, Pak Tejo, dan juga Bapak Ibu semuanya. Barangkali pas saya menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, dimaafkan J. Terima kasih. Semoga lain waktu ketemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Bunda. Alhamdulillah kita dapat ilmu banyak pada pagi hari ini. Salah satunya kita mendapatkan kunci biar kita awet muda. Ada kuncinya 335. Terus kita juga mendapatkan ilmu resep biar kita bisa dekat dengan anak-anak kita. Yang pertama apa Bu? Tadi 335. Terus anak laki-laki di mana Bu? Kalau anak perempuan gitu. Setelah itu apa? Katakan sayang kepada mereka secara berbisik. Terus yang ketiga,
doakan anak kita biar menjadi Baik. baik. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bunda Roke yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini dengan sangat luar biasa. Untuk selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara parenting kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, pastinya selama saya